Sini, Ve, buruan. Enggak dulu deh, Jo. Gue nontonin lo aja jadi audience. Audience? Emangnya audience itu apa sih? Audience dalam model komunikasi masuk ke dalam kategori receiver. Sebelum adanya internet, kategorisasi audience itu sederhana, attentive, receptive, dan passive. Apalagi pas 2000 tahun yang lalu, kategorisasinya lebih sederhana lagi. Karena kan hiburan zaman dahulu kebanyakan cuma teater. Kalau sekarang, konseptualisasi audiens itu makin sulit karena orang-orangnya bervariasi. Ada media baru juga kayak TikTok, dan garis antara konsumer dan juga produser itu makin buram. Sekarang ini nih, semua orang bisa menciptakan konten dan ditonton oleh orang dari seluruh dunia. Ya kan? Nightingale 2003 membagi audiens menjadi 4 macam dari aktivitasnya. Yang pertama, spektator. Audiens macam ini pasif, hanya mengkonsumsi konten tanpa memberikan umpan balik. Ia fokus pada isi kontennya. Yang kedua, inscribed. Ini adalah gambaran imajinatif tentang audiens yang ditargetkan secara deskriptif oleh media. Yang ketiga, happening. Audiens yang berpengalaman lalu dibentuk oleh media sebagai suatu karakter. Yang keempat, auditor. Audiens yang berpartisipasi. Untuk memahami konsep audiens dan perkembangannya lebih lanjut, McCall itu merasa bahwa ada perbedaan antara audiens sebagai kelompok sosial dan juga sebagai konsumer media. Dua-duanya sama penting, tapi perlu diingat bahwa audiens sebagai konsumer media itu digunakan untuk marketing dan mencari keuntungan komersial, bukan untuk mencari solusi dari permasalahan sosial. Ingat ya! Karena peneliti bingung untuk mendefinisikannya, Livingstone 2003 menyatakan bahwa audiens itu udah nggak lagi relevan. Kata user dinilai lebih cocok karena definisinya yang lebih luas. Kontranya, kata user ini terkesan lebih individualistis, tidak terstruktur, dan tidak berkaitan secara eksklusif dengan komunikasi. Berbeda dengan audiens yang kesannya lebih kolektif. Kalian tahu nggak sih, efek media itu semakin berkembang seiring tahun. Di fase pertama atau di tahun sebelum 1930-an, media kayak film, kayak radio, itu dianggap bisa membentuk opini dan juga kepercayaan publik. Gak cuma itu, bahkan bisa mengubah perilaku seseorang. Di fase kedua, banyak studi yang membahas efek media itu berdampak pada emosi manusia, apalagi kepada anak-anak remaja. Terus, efek media ini mulai dilihat sebagai alat politik di fase ketiga, yaitu tahun 1960-an. Nah, fase terakhir ini, efek media itu peneliti bilang ya, kalau efek media itu dilihat lebih kuat ketika pesan yang disampaikan itu memiliki makna tersendiri. Menarik nggak sih? Jo, tapi keempat fase itu udah nggak begitu relevan loh. Karena nyatanya, media dan budaya itu udah berkembang pesat. Banyak media baru yang bermunculan, banyak audiens juga yang berpindah haluan, sehingga keterikatan antara media dan audiens udah berkurang. Jadi, efek media dalam keempat fase itu belum tentu terjadi. Iya ya, Ve. Ujung-ujungnya teori uses and gratification itu udah nggak relevan buat media saat ini. Teori itu kan dinilai terlalu fokus sama perilaku dan juga fungsional. Jadi nggak bisa kasih penjelasan yang tepat atau prediksi yang tepat mengenai motif dan juga karakteristik penggunaan media. Nah, kalau kata Bloomler di tahun 1985, penggunaan media itu bergantung sama banyak hal, kayak keadaan sosial dan juga individu itu sendiri. Gak heran sih kalau teori uses and gratification udah gak bisa kasih penjelasan dan minim sukses. Kebanyakan teori terkait penggunaan media memiliki inti, audiens kayaknya nyari keuntungan A nih dari pengalamannya. Ya udah deh, gue sebagai media kasih A aja. Keuntungan ini kemudian akan memberikan efek psikologis yang dianggap berharga oleh audiens. Dari sinilah muncul kata gratification, Jo. Kalau menurut Tom Green dan Rayburn, perilaku audiens terhadap media adalah hasil dari penempatan empiris kepercayaan dan nilai. Model ini mendukung fakta bahwa penggunaan media sebenarnya dibentuk dari avoidance dan ekspektasi audiens terhadap media. Kalau gratifikasi yang didapatkan atau GO lebih tinggi daripada ekspektasi, GS, kemungkinan besar pengukuran penggunaan audiens berdasarkan kepuasan dan rating.
Dalam bagian ini, struktur sosial berpengaruh sebagai faktor utama dari kebiasaan penggunaan media. Struktur sosial dibagi menjadi dua, yaitu individual, misalnya motivasi atau gratifikasi, dan struktur media massa, misalnya terbatasnya layanan media di sekitarnya. Biasanya, individual dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti gender, lifestyle, norma sosial, tingkat fanatisme, bahkan tempat konsumsi. Tempat konsumsi yang dimaksud adalah pemilihan konten kita di tempat publik dan di rumah yang nggak ada orang bisa aja berbeda karena pengaruh situasi dan komunikasi interpersonal setiap individu. Dari kebiasaan tersebut muncullah orientasi dalam memilih media termasuk saluran dan kontennya. Orientasi ini berlandaskan kepada kesadaran setiap orang yang mengonsumsi media. Kalau begitu, media nggak pasti memberikan pengaruh pada audiens ya, Jo. Soalnya ujung-ujungnya kembali kepada audiens lagi. Lagian, kalau emang media bisa memberikan apapun yang diinginkan audiens, sekarang tuh udah terlalu banyak media. Media udah nggak bisa membendung lagi audiens. Nggak kayak dulu, pas siaran TV tuh terbatas. Jadi ya audiens terpaksa nonton yang itu-itu aja. Yes, benar. Karena keberagaman media dan budaya saat ini, semakin sulit buat media untuk track, manage, dan predict audiensnya. Kalau kata McQuell, sebenarnya pengaruh efek media itu lebih cocok sama teori SOR. Oke, teori SOR atau stimulus, organism, dan respons ini menjelaskan bagaimana proses rangsangan yang dikirim akan menghasilkan reaksi dari penerima. Bayangin aja, berita itu sebagai stimulusnya, dan organismenya itu adalah audiens. Reaksi dari audiens ini adalah responsnya. Jadi kalau ada audiens yang berkomentar seneng, sedih, atau marah, itu artinya hubungan stimulus organisme dan responnya terwujud. Memang sih, teori SOR ini kesannya agak kuno. Tapi teori ini masih relevan sampai sekarang karena elemen-elemennya nggak terbatasi sama waktu dan perkembangan zaman. Tapi memang harus dikembangkan lagi. French dan Raven itu menyarankan adanya peran aset dan properti dalam teori efek media. Karena media sekarang ini nggak luput dari internet. Bener juga, teori yang ada akan selalu butuh pembaharuan karena teknologi yang terus berkembang. Sekarang kalian udah tahu kan perbedaan audiens dan user, kenapa audiens gak lagi relevan, sejarah perkembangan efek media, dan teori SOR yang cocok dikaitkan dengan efek media. Semoga obrolan kami membantu kalian ya.